Apalagi Sok? Ini enggak guys. Pertanyaan gimana ya? Kenapa ya keluar asap? Ada pertanyaan Pak. Kenapa motor 2 tak itu keluar asap? Kenapa keluar asapnya? Pertanyaan anak SD. Beda next. Next, apa kamu tidak tahu jawabannya Sok? Belum. Oh berarti bocah SD. Butuh apa ora? Betul. Kenapa keluar asap? Nah, itu dia. Asap itu berasal dari Pembakaran. Iya. Pembakaran bukan. Pembakaran Pembakaran di mana ya terjadinya? di depan piston di busi. goblok. Asap itu tercipta karena ada pelumas yang tercampur dengan bahan bakar. Kau bakar bensin bentuk kuku saya? Orang Kau bakar oli bentuk kuku saya? itu Paham? ya SD atau TK? SD. TK lah. Oh iya tak apa. Kenapa keluar asap? Karena bahan bakar pada 2 tak Ah, dicampurkan dengan oli, di mana oli itu berfungsi untuk melumasi piston selama siklus pembakaran terjadi. Jadi sambil dia melumasi piston, sambil dia ikut dibakar bersama bahan bakar, makanya dia berasap. Zaman sekarang sudah hampir tidak ada motor yang asapnya banyak, karena pelumas zaman sekarang diciptakan lebih berteknologi low smoke, asapnya sedikit, karena untuk bertujuan ramah lingkungan apa segala macam lah. ya. Ya, makanya oli samping zaman sekarang kan macam-macam banget. Ya, Zaman dulu oli sampingnya cuma ada mesran. BP, ya, itu tok lah. Zaman sekarang macam-macam, ada motul, ya, ada ketuk, Nah, ada oli palsu barang. ya. Ya korban oli palsu, Cek. Yo berarti pertanyaan yang tadi itu yang Bisa itu mana? pembahasan yang tadi sama Mas Lanang itu yang oli ini kenapa motor zaman sekarang itu asapnya sedikit. Nah, berarti Benar, karena pakai olinya. olinya. Teknologi olinya. Iya. Nah, zaman dulu itu namanya api, T, B. ya, kemudian berkembang T, C, sekarang wis TD, anu jaso, FC, TD, yura SD, SMP. Ada yang oli mineral, ada yang oli semi sintetik, ada yang full sintetik. Ya, Oke. Terus ada lagi? Ada lagi Pak. Hmm. Kenapa oli samping 2 tak dimasukkan ke motor 4 tak itu tidak keluar asap? Oke, dalam batak bahan bakar tidak bercampur dengan pelumas. Fungsi pelumasan yang terjadi dalam batak Ya. tidak mengikut sertakan bensin, tidak mengikut sertakan bahan bakar alias pelumasan pada batak itu hanya terjadi di belakang kepala piston. 2 tak karena ikut bahan bakar terjadi ledakan di atas kepala piston, ya berarti ikut terbakar. 4 tak nggak terbakar oli mesinnya, meskipun mau oli pakai minyak goreng gue nggak akan keluar asapnya gitu loh, karena memang sistem pelumasannya berbeda. Oke. Kecuali Nah, 4 tak yang bos klepnya bocor, seal klepnya bocor, baru dia ikut terbakar olinya, keluar asapnya tuh. oke. Nah, Terus ini mumpung tentang oli-oli. iya. Kan kalau dulu kan oli itu pakai tabung sendiri Pak. Kalau sekarang kan dicampur di tangki. Oh, sebenarnya tidak. Oli samping itu ada 2 macam.
bisa dibilang self mixing, ada yang disebut premix. Ya, self mix dan premix. Self mix artinya dia nyampur sendiri, Ya. alias begitu bahan bakarnya masuk ke dalam karburator seiring dengan sedotan dari piston menyedot bahan bakar, maka saluran dari pompa oli pun akan mengeluarkan oli pada saluran karburator. Ya, itu pakai pompa oli. Jadi yang pakai tabung mesti pakai pompa oli. Yang langsung dicampur ke tangki biasanya untuk motor-motor balapan yang menghilangkan fungsi pompa oli samping, karena pompa oli samping menggunakan gigi. Gigi itu terhubung dengan gigi keras. Kalau dadak muterin pompa abot, kemudian pompanya dicopot, bensinnya dicampur, olinya khusus premix dicampur duluan, ke jenenge premix. Ya, Oke. seperti ini mana? Enggak ada ini. Ini ada. Apa man? Ini ada di sini. Nah ini. Nah, Ini oli untuk racing, ada chip. ya. Ya. Di sini ada tulisannya premix. Ini harus dicampur. Ini tidak bisa masuk di dalam pompa oli. Bejat pompanya. Kenapa? Olinya kental banget. Kental banget ya, Pak. Gitu loh. Oke, Sebenarnya masalah itu tau. Olinya terlalu kental. berarti Dan dia kenapa harus premix? Karena perlu diaduk disi. premix itu kayak oli yang dicampur sing diaduk ya gue, Pak. Namanya apa jenisnya? Jenisnya premix, pre sebelum mix, sebelum dicampur. Campur, Terus dicampur disi. Baru dimasukin, baru dibakar gitu. Iya. Kalau di motor kan bensin keluar, oli keluar, kesedot Campur. bareng di karbu. Ah. Kalau yang ini ya bensinnya keluar ya udah ada olinya ini bensin. Oh. Itu. Oke, teman-teman. Itu dia. Siap. Terus oh iya, Pak, mumpung tentang oli. Ya kan? Kalau di orang bilang kan kalau 4 tak kan olinya cuma oli mesin. Kalau 2 tak kan ada oli samping nih, Pak. Kalau di crankcase proses kerjanya itu bagaimana, Pak? Apakah oli 4 tak tuh hanya di bagian tertentu, tapi sedangkan oli 2 tak di bagian tertentu juga, atau semuanya, maksudnya hanya di karkas saja kah, atau sampai ke mana-mana gitu, Pak? Pelumasan. Jadi kan ada, kalau di 2 tak tuh ada olinya 2 tuh pakainya, Pak. Ya. Oli mesin dan oli samping lah orang bilangnya kayak gitu ya. Apakah kedua oli itu akan bercampur di crankcase atau punya fungsi sendiri-sendiri? Kamu lihat sini. Ini ada sekat yang Ya. memisahkan ruangan yang ini dengan ruangan yang itu. Benar Ya. nggak ini ada sekatnya? Betul. Alias bensin dari mana? Dari membran. Sini. Bensin, oli dari mana? Dari membran. Masuk ke sini, ya ke sini dok. Oh. Ya, kalau 4 tak pasti antara ruangan karkas dengan ruangan gearbox Ya. itu jadi satu. Ini bolong, ini nggak ada ininya. Itu teman-teman. Berarti dia fungsinya masing-masing oli itu. Oke. Sip. Ambil crankcase satu yang patah yang udah copokan satu aja buat Contoh. Contohnya, man. Coba ambil. Ini bukan lagi ngajarin, bukan Ya, lagi guruin. bukan. Karena saya lagi bikin konten aja kemelata. Maksudnya apa? Pak Bor paling pinter apa sok tahu? Orang kayak gue mas. Tak kesuk begini nak. Maksudnya apa? Yang butuh ilmu kan bukan cuman Anda. Betul. Anda sudah tahu ilmunya. Ya sudah, Sudah lah, gitu. mau menghargai ya sana. Kalau nggak suka ya diem aja. Kasihan yang pengen tahu, kasihan yang lain yang belum tahu. Betul. Kenapa nggak Anda yang bikin konten? Nah, itu Pak, itu tuh benar. Coba saya tak nonton, kayak apa jajal. Betul. Konten kita, Nah, Rikanek malah. Oke, Iya. patah. nah, ini teman-teman. Ruangan crankcase dengan ruangan gearbox nih bolong. Jadi satu. Betul. Ya, ini rapet kok. Ya, terjawab ya.
Itu teman-teman. Ya. Betul Bang. Wis. Ya. Ben. Kadang-kadang capek man kalau bikin video man. Capek, Man. Cuma dipakai 5 detik. Itu fungsinya pemeran. Tapi yang komen ya man. Kadang-kadang bisa tahu motor banter-banter orang. Tahu ngomong doang lu, motor enggak kenceng lu. Banter sepiro lek. Lah apa maksudnya? Lah apa? Padahal ya sing komen itu ya gimana ya Pak ya, ya hanya gitu lah. penikmat kok, tinggal nikmatin saja enak. Jadi Enggak, bantuin syuting apa suruh bikin konten lah biar sama-sama impas lah gitulah ya. Ya, coba dilihat. Iya. Apakah saya pernah komen sing ora enak di channel lain? Nah itu Pak. Karena saya menghargai. Betul. Ya, mereka bikin konten susah, susah payah, mumet, keluar modal keluar apa gitu. Ini udah jam 3.59. Iya. Betul. Hah? Kamu kan udah ngiler mbok jam segini. Komennya besok pagi tahu-tahu bosok, videonya bosok. Aduh. Tuh lihat matanya melentung, suaranya hilang, masih syuting. Wes lanjut maning. Wes lanjut. Apa pertanyaan lagi? Ada itu satu lagi. Apa Man? Pengelasan Pak. Pengelasan apa? Pengelasan semisal kayak ada kebocoran ataupun kerusakan di bagian crankcase. Seperti yang tadi Pak Bor betulkan tuh. Digeser-geser ke amplas. Iya, ini kan ada pengelasan tuh Pak. Nih, Iya, ya ini kok. ini bukan saya yang las. Ya, maksudnya ini kan ada pengelasan. Apakah materialnya harus sama atau bisa dengan las yang lain atau bagaimana? Oh, ini materialnya harus geduk Mana? lindri. Ki gobel banget gue itu. Sing dilas apa? Aluminium. Ki bahannya apa? Seharusnya aluminium. Kenapa yang panci bolong aluminium dipatri? Lemiling mah, berarti bisa dipatri ya? Ini bisa. Nah, ini maning tuku patri masih gawe. Iya Man. Susah gue. Karena bahannya kalau panci bahannya lebih tipis. Kalau terkena panas bisa. Itu patrinya sih, Bro. Terborah. Apa patri kalau borak? Tukang kompor kayak? Oh no, ya borak murah. Gampang bae lah, Mas. Ini resiko kalau dilas melentiung. Nah, Patri baik. patri bae. Yang penting bukan bocor. Orang jadi Deneng. Alasannya patri itu seperti kayak tinol, hanya untuk menutup dok. Kalau misalnya sini keluar ditutup, Ini apa? apa nih? ya Cowok maning apa kepriwe daya tahannya nggak kuat apa gimana? Belum panci bertahun-tahun kayak ini ke. Panci bolong di patri, bolong maning, patri maning. Padahal kena api loh, ini kan nggak kena api so. itu juga ya. Bisa Masuk akal ya. Ya, patri bae. Tuh. Patri kayak patri AC, apa itu? Ya udah Pak, patri aluminium Kayak timah putih. timah putih. Udah tinol goblok. Ya udah timah modelnya kayak Lebih panas kayak nyairna bae karo kompor panas banget. Itu. Iya, susah lah. Iya, ngasih tuh patri. Kayak manipul karo patri. Nah, muncul gue. konten gue. Oke, ada lagi pertanyaan kak so? Man, dari kamu berdua ada yang mau ditanyakan nggak? Mumpung loh ini masih tentang crankcase ini. Ini mesinnya udah di-upgrade, Pak. Misal mesin udah di-upgrade. Perlu nggak bearing disesuaikan? Nah, itu selera. Nah, tuh. Itu selera. Selera case berarti. Ya. Sebuah bearing punya seri, punya tipe sendiri-sendiri. Yang kalian tahu kan C3, C4, C5, tidak banyak sekali. Contoh servis ball bearing service in cold condition. Lahar untuk kondisi di cuaca yang sangat dingin ekstrim. Kamu nggak bisa pakai ball bearing biasa, pecah. Ya toh. Iya. Mobil yang nang Alaska karena nganggo bearing biasa remuk mesti. Bukan kok dinginnya ora patut. Bukan kepanasan tapi kedinginan so. Bearingnya racing. C3, C4, C5. Terus Teflon, high speed. Mana yang lebih bagus?
bagus untuk apa? Untuk awet, yang racing pasti tidak awet. Iya, 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 iya. Bagus tentang apa? Putarannya lebih cepat, yang racing pasti lebih cepat. Nah, ini jadi masalah. Mesinnya sudah di-upgrade. Yang jadi batasan adalah mau RPM berapa kamu upgrade-nya? Sampai 20.000 RPM mesinmu. Berapa batasan lahar standar? Dia mampu berputar sampai berapa ribu RPM? Ya, 12.000 mampu, 13.000 mampu. Buktinya apa? Kowe ngegas motor King, apa motor apa standar? Speedometeran, wah, kenulis ini bagel muter kok. Iya. Lho kok balapan apa pira RPM 30.000? Belum. Jadi bearing itu selera. Iya, 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 iya. Tidak menutupi, tidak memungkiri bahwa bearing racing putarannya lebih enteng. Benar. Benar. Tapi tergantung duit karena bearing itu mahal. Siap. Itu teman-teman jawabannya. Ada Lagi? apa? Yang lain nggak? Tentang crankcase. Ada. Udah, Man? Sebenarnya banyak kan ini pertanyaannya nggak mas. Karakteristik crankcase apa mempengaruhi sepak? Maksudnya kalau motornya gede, crankcase-nya gede. Motornya kecil, crankcase-nya kecil. Sebenarnya itu tercipta atau sudah didesain oleh para yang bikin ngerancang mesin. Misal cc pistonnya 50 mili, segini tok. Crankcase-nya dibikin gede banget ya gitu. Ya. Mampu nggak si piston itu memberikan kompresi ke dalam ruang crankcase-nya? Ya, yang perlu dikompresi segede-gedenya. Pistonnya sekutil, nanti bensinnya nggak keluar. Bagaimana sih? Siap. Ya, itu kenapa kalau motor standar kayak Fish Air aja, Fish Air standar oversize-nya sampai 300, 400 misalnya gitu. Yang ada bukan kenceng motornya, malah udah karu-karuan. Kenapa? Ibaratnya gini, kamu nyiduk air, buk gituin di bak mandi. Iya. Buk, sama kamu nyiduk air, ciduknya sama, tapi dipanci. Buk, kepriwe. Yang di bak mandi gimana? Buk, dia akan menggabungkan gelombang yang kecil. Begitu dipanci, biur, itu yang terjadi pada saat motor dari pabrik cc 100 kalian oversize sampai 400. Bensinnya kemana? Serang genah karena apa? Tergelincir semua masuk ke knalpot, kebuang sia-sia. Tuh teman-teman. Woi, brilian Ilmunya nih, mungkin yang sering kalian sepelekan itu. Ada lagi nggak, Sok? Sudah, Rusman ada? Itu kenapa ya piston ada yang sampai jual sampai 300 ukuran besar gitu. Ya karena begini man, sebenarnya piston diukur sampai ukuran besar banget, ada yang jual gitu ya. Bakule yang bikin produsennya itu tidak menyediakan hanya untukmu. Dia menyediakan untuk orang-orang yang punya pemikiran lebih, kepengen bikin mesin yang ekstrim. Krishna. Terlanjut. Dia kepengen bikin mesin yang ekstrim. Iya. Disediakanlah piston-piston itu. Maksudnya ekstrim gimana? Modifannya orang itu sama modifanmu beda. Kamu mau tinggal pasang pistonnya, kalau dia mau semua dirubah. Sekrangkas-krangkasnya dirubah. Biar piston itu pas. Oh, masang-masang tok ikut-ikutan. Iya. Nah, harus tahu maksud dan tujuannya, Man. Berarti untuk orang menjual itu pun mungkin tahu pasti ada orang yang mau beli barang ini. Sebenarnya gini, produsen buat barang karena ada demand, Dengan permintaan. ada permintaan. Nggak dia minta, dia nyipta ini. Gue Rugi. sih gak ini keris langsung. Oh lepain gue ngapa sih? Iya, pakai benar. Tuh. Kamu produsen, saya konsumen. Saya sering curhat sama kamu. Bikin apa kok? Bikin roti tawar. Aku kepengen roti yang ada baksonya. Kamu mau? Mau.
berapa biji? Banyak nggak permintaanmu? Banyak. Oke, saya bikin. Tuh, Gitu. kayak gitu man. Kalau nggak ada yang minta Kalau nggak terus bikin, yang mau ngabisin siapa? Ya iya, rugi. Bangkrut. bumbuan kerjaan. Oke. Besok udah nggak ada pertanyaan? Sok dah. Dah, man. Udah Dah. ada lagi Oke. macet. Oke, nggak ada pertanyaan. Udah cukup Pak lah. Pak Bawor mungkin sekarang. Saya mau lanjutin ya, ini kan Nah, ini Pak Bawor lanjut kerja. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Next kita bisa bahas lagi kembali. Gak usah sampai selesai lah. Ya, oke. Tunjukin aja sedikit. Oke, siap. Bagian mana yang nanti dikerjakan? jadinya kayak gitu. Nah, itu. Oke. Betul. Siap. Oke. Ya. Halo guys, ini adalah part terakhir dari series untuk Crankcase Honda NSR. Nah, buat kalian yang baru gabung, nonton dulu video-video sebelumnya. Ya, di situ banyak hal yang kita bahas tentang Crankcase. Dari badan mengkilapkan, kemudian packingnya, kemudian modif-modifnya, jalur-jalurnya juga kita bahas. Ada sesi tanya jawab kemarin di situ. Nah, kalian nonton dulu. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini adalah contoh Crankcase NSR yang sudah kita modif. Di mana yang dimodif adalah bagian manifold, jalurnya, kemudian Yang ini. kemudian adalah bagian sini guys, bagian untuk truk as, kemudian di bolongannya itu Sarin. diperlancar lah. Berlancar. Prosesnya seperti ini guys. Ini Pak Bor lagi modif, kita lihat sebentar ya. Ini yang dimodif adalah bagian jalur dari manifold. Nah, tuh. Jadi menghilangkan apa jendolan ya, polisi tidurnya dihilangkan. Nah, Boleh gitu. jadi rata nanti dari yang sebelah sini guys. Nah, mana ya? Nah, ini dari sini ke sebelah sana tuh nanti jadi rata. Jadi dari manifold masuk ke bagian crankcase-nya itu jadi rata. Seperti itu guys. Ini prosesnya lagi diselesaikan sama Pak Bawor. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Tuh guys. Nah, oke. Jadi kalian bisa lihat ke video-video kita sebelumnya. Itu dari kami guys untuk prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini sambil nunggu Pak Bawor yang lagi menyelesaikan proses ini. Kita ngobrol dulu sama Mas Rusman sama Mas Marso. Udah ngantuk apa man? Nih langsung loh guys, jam nih tak liatin ya, ini jam 3 ini, jam 2.57. Kalian udah bubuk manis, ini masih ngerjain konten, masih ngerjain orderan. Ini ganti maca tunernya teman-teman. Jadi proses bikin itu nggak asal, nggak langsung jadi, bertahap teman-teman. Lubang lebih besar dan lain. Oke, Mas Marso, Mas Rusman. Biasanya setelah proses crankcase ini dikerjakan, ya, lanjut proses perakitan ya, atau ada proses lainnya? Ya, proses perakitan pemasangan kertas biasanya. Intinya di bagian-bagian dalam itu yang kita sharing lah, kita sharing. Duduk sana, kalian berdua tak tanyain. Nah, yang perlu diperhatikan kalau ngerakit crankcase itu apa aja? Iyalah, apa aja? Kerapatan untuk menghindari oli bocor. Berarti packing ya berperan di situlah. Nah, packing yang seperti apa? Packingnya kayak gimana? Tonton part sebelumnya guys. Udah kita bahas di situ. Video-video sebelumnya ada. Nah. Kita bahas tentang packing. Oke. Habis packing dan kerapatan, apalagi so? Kalau dari aku biasanya rumah orang Rene. Rumah laharnya
kita cek takutnya Longgar. dia sudah longgar. Pastikan kalau sudah longgar bekasnya goyang. Goyang itu nanti mengakibatkan di bagian crankcase-nya itu luka atau tergores oleh bekasnya. Kamu ada lagi nggak So yang perlu diperhatikan? Kalau udah dipakai semua, apa ini? Apa? Ya, biasanya ya. Udah? Kalau kata sini harusnya harus dirapat, harus posisinya di tengah, diputar nggak gerak, begitu. Man apa man? Terus di bagian rasio rasio itu terutama di bagian ring-ringnya. Kalau semisal nggak hafal bisa dibuka katalognya. Takutnya itu ruangannya atau space rasionya itu berbeda. Terlalu rapet motornya apa giginya nggak bisa jalan, terlalu rongga kurang bagus. Intinya ya nyari yang pas sesuai katalog. Berarti kalau aku yang perlu diperhatikan ada ring dan seal, Ya, ya kan? Kamu kalau bongkar-bongkar ini kan pasti ringnya tuh kadang kalau kelewat bahaya, seal itu Wajib ganti pasti harus sering diganti ya kalau bongkar-bongkar, apalagi mesin-mesin balap itu teman-teman ya. Jadi perhatikan ring dan seal, kemudian sambungan untuk packing, kemudian yang paling penting sih sebenarnya hafal urutannya ya. Iya. Urutannya yang dibongkar ya harus hafal untuk pas pemasangan, jadi nggak keliru teman-teman, karena posisinya kayak ring itu kelewat atau nggak kepasang atau kebalik kepasang itu juga fatal ya. Mungkin 1-2 kali dipakai nggak apa-apa, tapi berikutnya kesana itu biasanya muncul kendala ya, trouble gitu ya Sob. Oke. Terus mumpung ini Sob, kamu bisa kasih tips mungkin kalau bongkar crankcase turun mesin nih ya, baiknya tuh bongkar mananya duluan atau masang mananya duluan, atau mana yang harus diperhatikan duluan gitu. Enggak, turun dari mesin, turun dari motor, dari rangka, terus mau dibongkar, baiknya bongkar yang sisi mananya dulu. Marso terus man, magnet. Biasanya bisa. Berarti situ yang dibongkar duluan. Berarti bongkar sisi magnetnya duluan. Iya duluan. Alasannya? Ya biasanya trackernya kan susah. Blok crankcase ini loh, satu blok gitu ya crankcase. Kalau kamu turun bongkar ya, yang dipretelin, bagian mana yang kamu pretelin duluan gitu loh. Oh ini bagian ini Sini itu mana? Kopling. Oh, alasannya kenapa So? Koplingnya dibongkar duluan. Bongkar di bagian magnet. Tapi rasanya berbubar. Ini dulu biasanya sininya rasanya sama kasnya nempel di sini. Besok jadi lepas. Berarti bagian kopling. Kamu kayak gitu juga man? Ya biasanya sih di bagian kopling karena lebih mudah. Kalau di bagian magnet itu biasanya lebih keras, di bagian kerasnya itu lebih keras ya. Terus sama di rasionya itu kan pasti kalau saya mau masang nyeting ataupun masang biasanya itu di bagian magnetnya, di bagian pengapiannya yang sebelah kiri. Itu lebih gampang. Berarti kalau bongkar dari sisi kopling, Ya, kalau masang dari sisi sebelah magnet. Ya, magnet sebelah kiri. Kamu juga gitu loh. Masangnya koplingnya lepas. Lepas koplingnya lepas. Masangnya ininya dulu. Ini tuh apa? Di bagian magnet dipasang dulu. Magnet. Baru koplingnya tutup. Ya berarti sama kayak Rusman dong. Ya, itu. Oke. Itu teman-teman ada sedikit tips. Kalau bongkar dari sisi kopling, kalau pasang dari sisi magnet. Oke, itu teman-teman. Kemudian apa yang mau kamu bagikan So ke teman-teman tentang crankcase atau Rusman? Ada yang mau nggak? Kamu punya tips atau pengalaman atau hal-hal mungkin yang
teman-teman kalau mau bongkar atau mau apa ya, intinya berhubungan dengan crankcase, sebaiknya kayak gini loh, atau ini loh yang perlu diperhatikan. Apa ada yang mau sampaikan nggak? Kalau dari aku biasanya itu di bagian rasio. Ring rasionya itu kan kadang-kadang susah. Biasanya kalau aku atau Maso atau Pak Bawon bongkar itu kita buat ikatan di bagian ujung biar ringnya itu nggak lepas. Jadi diikat jadi satu. Kalau semisal proyeknya atau pekerjaannya itu lama, biasanya diikat jadi satu, dibungkus pakai plastik biar nggak tercecer. Seperti itu. Kalau di bagian karkasi ya seperti biasa lah, seperti pada umumnya orang bongkar karkas sama. Jelas sih mas. Pak, Yang bikin jengkel ya honor tua. Bongkarnya aman. Bongkarnya aman. Masaknya biasanya pada dol. Karena kemana dia. Nah kalau posisinya gitu saat dipasang diperbaiki dulu. Sampai sehat baru dipasang lagi. Mungkin yang dol itu yang diperbaikin. Mungkin berarti kayak Mas Maso bilang itu lebih baik kita ngecek dulu di bagian geraknya. Jadi takutnya pada saat kita mau posisi masang, udah yakin nih kerasnya atau rasionya sudah benar, tinggal masang baknya aja atau crankcase-nya aja, bautnya atau geraknya itu ada yang dol. Jadi buat emosi sendiri lah. Aduh ya ketinggalan nih. Jadi buat emosi sendiri pekerjaannya jadi kurang nikmat lah pekerjaannya. Kamu apa sok? sudah ini gitu. Udah doang. Oke, sekarang udah tanya. Ya. Kesalahan terbesar yang pernah kamu lakukan pada saat main crankcase apa sok? Mungkin kalau kamu nggak tahu kesalahannya, kegoblokan lah yang pernah kamu lakukan pada saat menghadapi crankcase apa sok? Apabila ku ingat dirimu. Kurang detail. Maksudnya gini. Biasanya ya kalau mau nomor 2 itu kan tadi kan jelas diratain. Pasang barang di press. Barang Apa? Tahu. Di press, banyak di press. Ya. Kertasnya masuk. Ternyata karena Terlalu karena dirimu mepet. mengkhianati diriku. bukan karena ringnya lupa dipasang. Enggak, Jadi, terlalu mepet. Bahannya kan kita sudah Berkurang. nih, jadi amplas diratakan. Pastikan ruangan yang tadi Kapasitasnya yang di dalamnya itu berkurang. Yang Terus? tadinya harusnya 150 jadi berkurang misalnya 148. 48. Kurang 2 mili. Berarti Terus? kan itu harus kita kasih packing atau benda yang tebal kayak packing aluminium atau packing tembaga itu pun sama. Oke. Di Seperti itu. waktu sengsara. Nah, itu Pak baru udah selesai sini. Apa? Kalau ngelem crankcase itu jangan ragu-ragu. Lem aja yang tebel. Jangan terlalu tebel banget. Mana tuh mana? Jangan terlalu tebel banget. Terus? Biasanya kegoblokannya gini nih. Udah dilem, ragu-ragu ngelemnya. Ketipisan barang dipasang kasih oli bocor. Awas rokoknya. Ini ngasih tahu apa curhat, Sok? Ayo curhat. Oh, berarti pengalaman pribadi ya. Oke. Sur. So, di rezeki. Oke, nanti kita lihat hasilnya, teman-teman. Tunggu, Marso kesini. Kamu apa, Man? Paling ya tadi seperti yang Mas Maso bilang sama mungkin yang aku bilang itu di bagian ring, terus bagian bak kopling ataupun as rasionya. Biasanya kan ada tuh motor-motor yang tua as rasionya bengkong, koplingnya kadang-kadang sering jalan sendiri, ngopling. Kita apa ditekan sedikit
ngopling enggak itu biasanya gitu. Biasanya dari as rasionya sedikit bengkong. Oke. Bisa kayak gitu. Oke, ini sudah. Mari kita lihat. Seperti ini teman-teman hasilnya. Tuh. Hilang kan? Sip. Posisi tidurnya hilang Sama kan? kayak gitu kan. Tuh, hilang posisi tidurnya. Aman ya berarti ya. Sip. Oke, gitu aja. Siap. Kita Mungkin tadi ada yang nanya mata portingnya pakai apa dikasih tahu. Nah, tunjukin sok apa aja mata portingnya. Itu cepet banget itu. Makanya mata portingnya kalau enggak Tuh. sama ya jadinya lama. Untuk menghilangkan polisi tidurnya pakai ini nih. Lain daripada yang lain kan guys. Kelihatan sok. Bentar. Di sini. Nah, oke itu. Terus menghaluskannya pakai yang ini. Merapikannya pakai yang Oke. seperti ini. Oke. Terus Sama ada sikat tadi brush. Ah ini. ini untuk membersihkan. Oke. Yang kotor-kotor ini lebih gampang pakai ini. Oke. Itu Pak. Yes. Ya begitu aja. Kayaknya udah panjang banget. Nah, teman-teman. Masih lanjut sama yang tadi kan? Iya. Ini part. Ngasih judul sama. Oke. Oke, ini tentang NSR baru dari sisi crankcase-nya. Besok kita akan bahas lagi apa aja yang digarap di NSR ini sesuai di waktu mesin ini datang. Kalian bisa nonton di Racing Store. Setiap ada mesin datang atau mesin keluar, biasanya nonton jadinya atau before and afternya jadi di Racing Store. Iya. Jika nanti perlu ada pelajaran ya, mungkin nanti nontonnya di Diko Squad. Makanya Squad. cek aja lah, cek aja. Betul. Kalau di Racing lebih ke obrolan santai kayak gini. Siap. Ya walaupun ini juga sebenarnya udah masuk ke ranahnya Diko Squad, tapi mungkin dalam penjelasan kurang detail. Kalau di Diko Squad detail sekali. Kita. Oke. Baru gitu aja ya Pak, cukup ya. Terima kasih Mas Rusman, Sumarso ya. Kita tutup teman-teman untuk konten kali ini tentang crankcase NSR. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih.